Hai, kembali lagi di vlog aku Asa Nabila. Aku tinggal dari salah satu desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hari ini sekitar pukul 6:30 pagi, Bapak memetik alpukat yang ada di belakang rumah. Cuaca di desa kami sedikit berangin teman-teman. Pagi ini aku sudah selesai mandi karena aku mau pergi ke Jogja. Aku pergi ke Jogja karena mau terapi ya teman-teman. Dari rumah ke Bawen, aku mau menggunakan sepeda motor. Kemudian dari Terminal Bawen sampai Yogyakarta, aku mau naik bus. Biasanya aku juga berani teman-teman mengendarai sepeda motor dari rumah langsung ke Yogyakarta. Tapi karena kesalahan aku sendiri yang mana, aku lupa mengontrol tanggal expired surat izin mengemudiku. Surat izin mengemudiku sudah expired pada tanggal 7 September kemarin. Sebenarnya modal nekat aku juga bisa teman-teman mengendarai sepeda motor sampai Jogja tanpa menggunakan surat izin mengemudi. Tapi entah kenapa ya teman-teman, kalau aku membawa SIM, aku itu jarang bertemu polisi di lampu merah. Kalau pas dompet aku ketinggalan di rumah, malah aku sering ketemu polisi. Dulu sekitar tahun 2020, aku itu pernah ketilang teman-teman. Ditilang polisi dan bayar dendanya itu langsung melalui Briva. Nah, setelah ditilang itu, aku langsung membuat SIM. Selama 5 tahun juga aku nggak pernah di stop oleh polisi. Mungkin polisinya juga tahu ya teman-teman, mana orang yang mempunyai SIM, mana orang yang nggak mempunyai SIM. Atau kemungkinan yang lainnya adalah gelagatku yang terlalu kelihatan kalau aku tidak mempunyai SIM. Surat izin mengemudi di Indonesia itu masa berlakunya 5 tahun ya teman-teman. 1 hari saja melewati tanggal expired, SIM-nya itu sudah tidak bisa lagi diperpanjang teman-teman. Jadi harus membuat SIM yang baru lagi. Membuat SIM juga banyak prosedurnya ya teman-teman. Kalau mau cepat, biayanya juga lebih besar. Iya, aku itu mau mampir ke rumah sepupuku yang ada di Bawen dan aku mau membawakan alpukat dan sawi putih. Nih teman-teman, hasil panenan hari ini belum semua ya, karena di pohon itu masih ada buah alpukatnya. Hari ini aku minta tolong bapak buat dipetikin alpukat karena aku itu sudah janji mau memberi sepupuku alpukat. Kalau yang di keranjang biru ini kepunyaanku ya teman-teman. Karena buah alpukat adalah buah kesukaanku, jadi aku stok lumayan banyak. Terkadang aku jadikan jus dan terkadang juga aku makan langsung. Nih teman-teman, SIM C-ku tanggal berakhirnya 7 September 2025. Aku on the way dari rumah ke Terminal Bawen sekitar pukul 8:30 pagi. Untuk motor Varionya mau aku tinggal di penitipan motor. Oh iya teman-teman, tas hitam ini adalah kado dari tetangga samping rumah. Pas aku wisuda kemarin, tetanggaku ngasih tas ini. Alhamdulillah untuk tasnya sangat berfungsi dengan baik dan muat lumayan banyak barang. Sekitar pukul 9:15 aku sampai di penitipan sepeda motor di daerah Terminal Bawen. Nih teman-teman, tas ini muat lumayan banyak barang kan? Jarak dari tempat penitipan motor sampai pangkalan bis lumayan jauh teman-teman. Aku harus jalan kaki memutar mengelilingi terminal bus yang lumayan luas ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk cuacanya itu lumayan terik pada hari ini. Aku belum tahu bus apa yang mau aku tumpangi. Nanti mau nanya sama Bapak Dishub aja yang ada di sana. Oh iya teman-teman, tadi kan aku membawa alpukat sama sawi putih ya. Aku tinggal di motor teman-teman. Nanti sepulang dari Jogja baru mau aku kasih ke sepupuku yang ada di daerah sini. Di dalam terminal itu juga ada tempat penitipan motor. Tetapi nggak ada atapnya teman-teman. Jadi kalau hujan kehujanan, panas ya kepanasan. Oh iya teman-teman, tadi itu aku sudah nanya ya sama Bapak Dishub dan diarahin buat naik bus maju lancar ini. Nggak selang lama, sekitar pukul 8:30 busnya berangkat dari Terminal Bawen. Karena bus ini termasuk ke dalam bus ekonomi, jadi nggak dapat tiket ya teman-teman. Aku bertanya kepada Bapak kondekturnya, berapa ongkos dari Terminal Bawen sampai Tempel Jogja.
Bapak kondekturnya menjawab kalau ongkos busnya itu 50.000. Kalau menurutku ongkos bus 50.000 itu sangat terjangkau ya teman-teman. Dari Terminal Bawen sampai Pasar Tempel itu sekitar 69 km. Naik bus kali ini vibesnya seperti naik kereta teman-teman. Menurutku untuk laju busnya lumayan cepat. Jam 10:30 busnya ngetime di Terminal Tidar Magelang. Aku membeli jahe anget terus getuk dari penjual asongan yang masuk ke dalam bus. Lumayan teman-teman buat ngangetin perut. Nih, aku juga beli lumpia 2 seharga Rp5.000. Untuk harga satu bungkus jahe anget ini adalah Rp3.000 dan getuknya itu Rp10.000. Alhamdulillah sekitar 20 menit akhirnya bus meninggalkan Terminal Tidar. Teman-teman bisa lihat ya, kalau cuaca kali ini sangatlah panas. Sekitar pukul 10:50 bus ini meninggalkan Terminal Tidar Magelang. Oh iya teman-teman, aku itu nggak sempat rekam ya waktu turun dan sampai ke tempat terapinya. Aku sampai di Pasar Tempel Yogyakarta itu sekitar pukul 11:30 siang. Sekitar pukul 4:20 aku pulang dari Jogja ke Terminal Bawen. Aku naik bus ini karena di depan kaca kan tertulis Yogyakarta, Magelang, Semarang. Dan sebelum naik bus ini aku juga bilang kepada kondektur, "Pak, Terminal Bawen ya?" Bapak kondekturnya pun diam dengan gestur seolah mengiyakan. Nah, saat ditagih ongkos, aku bertanya kepada bapak kondektur, "Sampai Terminal Bawen berapa, Pak?" Bapak kondekturnya pun menjawab, "Nanti oper dulu ya di Terminal Magelang. Kalau ongkos sekarang 20.000 ya, Dek." Aku dioper ke bus AC yang tadi sudah iring-iringan dari Jogja. Turun dari bus, aku diarahin buat beli tiket. Alhamdulillah ini naik bus dari Terminal Tidar Magelang sampai ke Terminal Bawen dari sekitar pukul 6:10 sampai Terminal Bawen itu sekitar pukul 7:20. Aku mau ngambil motor Vario dari tempat penitipan motor. Untuk biaya penitipannya juga murah kok teman-teman. Dari pagi sampai malam hanya Rp3.000 saja. Sebelum pulang aku mau mampir dulu ke rumah sepupuku. Enggak aku buat video ya teman-teman karena aku juga nggak enak. Oh iya teman-teman, sakitku itu bermula dari tahun 2021 awal. Perutku itu sering sakit dan hilang timbul. Aku dirujuk ke suatu rumah sakit dan didiagnosis terdapat batu ginjal di dalam ginjalku. Aku juga nggak tahu kenapa waktu itu urin atau pipisku nggak dicek. Dokter mendiagnosis terdapat batu ginjal berukuran 0,9 cm. Dan selama 4 kali kontrol itu aku hanya diberi obat pereda nyeri dan sirup batu gin. Waktu itu aku juga tidak dirujuk teman-teman ke rumah sakit lain untuk dilakukan ESWL. Aku masih ingat betul kalau dokternya itu bilang batu ginjal berukuran 0,9 cm itu bisa luruh dengan air putih. Untuk kontrol di rumah sakit itu kan seminggu sekali ya teman-teman, sedangkan sirupku itu habis dalam waktu 2 hari. Karena aku tidak kunjung dilakukan ESWL, akhirnya aku berhenti dan membeli sirup batu gin sendiri. Nih, botol sirup batu gin dimainin sama keponakan aku. Satu botol besar ini harganya sekitar 55 ribuan. Karena aku nggak kunjung sembuh, akhirnya aku memutuskan untuk merebus daun-daunan. Tahun 2023 aku pergi ke rumah sakit, tapi ke rumah sakit lain ya teman-teman. Di rumah sakit ini aku didiagnosis tidak terdapat batu ginjal di ginjalku. Aku denial teman-teman, aku merasa nggak mungkin nggak ada, mungkin karena nggak kelihatan kali ya. Waktu itu ada jadwal tes urin tapi nggak aku ambil teman-teman. Kalau nggak salah ya, waktu itu aku sibuk mengurus persiapan magang di Jogja. Aku meninggalkan pengobatan dan memilih untuk meminum rebusan keji beling, tempuyung, kumis kucing karena keluhanku itu hanya beser teman-teman. Jadi aku rasa aku bisa mengobati sendiri. Nah, puncaknya adalah di pertengahan tahun 2025 ini. Pipisku sehari bisa 25 kali walaupun minumku sedikit. Nah, aku pergi ke rumah sakit lagi karena aku sudah tidak sibuk berkuliah, aku bisa sampai tahap
tahap tes urin. Dan kalian tahu nggak teman-teman, di urinku itu tidak terdapat protein maupun bakteri, dan ternyata kandung kemihku turun teman-teman. Waktu kecil aku itu pernah jatuh dengan posisi duduk teman-teman. Karena aku ngerasa nggak apa-apa, jadi nggak aku obatin. Ternyata selama ini aku nggak pernah sakit batu ginjal. Bagian organ dibaca sama dokternya itu batu ginjal. Nih, yang paling atas 2021 itu dibaca batu ginjal, sedangkan USG 2 yang lainnya itu tidak dibaca batu ginjal. Aku juga sudah cek diabetes dan cek saraf kejepit, alhamdulillah aman teman-teman. Sebenarnya yang memperparah penyakitku adalah kebiasaanku sendiri. Aku malah sering lompat-lompat untuk meluruhkan batu ginjal, sedangkan kandung kemih turun itu dilarang buat lompat-lompat. Aku juga cerita-cerita sama temanku SMA tentang penyakit ini. Ternyata temanku SMA ini juga salah diagnosis di rumah sakit itu. Harusnya usus buntu malah didiagnosis kista. Tapi alhamdulillah kalau temanku itu langsung pindah ke rumah sakit yang lainnya. Aku agak kecewa sama diriku sendiri sih teman-teman. Kenapa bisa telat menyadari selama itu? Tapi alhamdulillah setelah mengetahui penyakitku apa, sekarang sudah berangsur membaik. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mendoakan, semoga kalian sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin.